Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah tarawih, jamaah sholat isya yang baru saja kita laksanakan, yang sama-sama kita mengharapkan keridhaan, berkah, dan rahmat dari Allah. Yuk kita pertama-tama panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Syakur. Salawat dan salam kita haturkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat, tabi'in, dan kita selalu berharap mudah-mudahan kita yang hadir di sini, ya, Pak Aden hadir lagi tuh. Alhamdulillah. Jauh, ya, mapah kadiana ke Bapak Ibu. Al-Mukarram, ya. Saha atuh namina? Oh, nu kamari enggak apa-apa. Pokoknya semua ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya, alhamdulillah. Sudah hadir di tempat kita, dan tadi yang menyambut saya itu ibu-ibu. Pak Aden tuh di situ. Ya. Kebetulan selepas makan. Ya. Jadi alhamdulillah ini Ramadan kita ini memberikan satu gambaran kebersamaan yang luar biasa. Ya. Apalagi ini di Masjid Baitul Mukmin sesuai dengan namanya. Ini Ustadz Fatah ini ngerti ini bahasa Arab ini lulusan dari sastra Arab, ya. Jadi Baitul Mukmin itu dua kata. Bait artinya rumah. Mukmin ya bisa berarti orang-orang yang beriman. Mukmin bisa juga berarti orang-orang yang memiliki keamanan jiwa yang luar biasa. Dan ini ditandakan oleh masjid kita, tidak pakai pagar, ya. Dipagernya oleh iman masing-masing. Kemudian juga pintu terbuka, ini sama dengan di Masjid Salman, ya. Tenganggo kipas angin, tenganggo AC di dia ya, tapi lebih bagus karena memang beda, ya. Ya, sana juga ada ruangan-ruangan ber-AC. Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan tidak bosan ke saya ya. Bosan nggak Bu? Enggak ya. Bapak nu bosan masih kan teh. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Ya. Jadi saya terasa ini rindu. Ini miniaturnya Masjid Salman gitu kan ya, tapi ini lebih modern ya. Kalau Salman mah tetep lantainya itu ya dari kayu. Ya, bahkan sudah diperbaharui. Kemarin yang kayu-kayunya itu ternyata oleh teman kita dari Wakaf Salman dijadikan untuk cenderamata, ya, diolah gitu kan ya. Jadi bahan seni yang bisa diberikan sebagai cenderamata kepada para pembicara, para donatur dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tinggal beberapa jam lagi, ya. Tong disebut hari madu terlalu ini ya. Kenapa? Setiap kita pasti ada perasaan yang sama. Semakin hari, semakin dekat dengan Idul Fitri, kita semakin sedih nggak meninggalkan atau kita ditinggalkan oleh Ramadan, Bu? Sedih ya? Benar, ya. Di satu sisi ada kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Kita lepas dari yang namanya taklif atau tuntutan kita untuk beribadah. Betul ya? Tapi di sisi itu, makanya Kangjeng Nabi SAW pernah bersabda, kalau saja umat-umat kami tahu betapa banyaknya hikmah dari ibadah Ramadan, pasti mereka itu akan meminta kepada Allah, ya Allah, meninggal abdi mat cenah di pasian saum salawasna. Ya, banyak hikmahnya sobat. Ya,
Kernu sauma ya, enjing-enjing beres bebersih, beres tilawatil Quran gitu ya. Upami ebok deui sae teu. Kailulah ya. Boleh. Ya. Dibolehkan. Tapi kalau lagi tidak puasa, ya kita pasti kebagian macetnya luar biasa di terusan Jakarta ya. Kalau lagi puasa, Allah melipat gandakan pahala-pahala. Betul ya? Ya, bahkan dalam keterangan itu sampai dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Tapi di bulan biasa kembali kepada kebiasaan. Ya. Kalau di bulan Ramadan ya, ada keistimewaan-keistimewaan yang lain seperti yang sudah dibahas kemarin ya. Dan sekarang kita ini sedang pada posisi etape final. Ya, jangan lupa ya. Jangan sampai nanti kita kena pada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kam min so'imin. Banyak orang-orang yang menjalankan ibadah saum, laisa lahu min siyamihi, tetapi dia tidak mendapatkan manfaat daripada ibadah saum. Ini manfaat ini tentu saja manfaat secara hakikiyah, ya. Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, ya, tentang 3 klasifikasi juara saum tuh. Apa? Illal ju' wal atos, kecuali dia mendapatkan lapar dan dahaga. Nah ini kita nggak mau, bener nggak? Ya. Dan jangan lupa, di dalam diri kita ada kekuatan-kekuatan yang selalu mengajak kepada kita untuk apa? Ya. Untuk turun derajat dari saum kita, dari yang khawasil khawas kepada derajat khawas, atau bahkan kepada derajat saumnya awam. Ya. Kumaha cenah Ustad ari khawasil khawas mah lamun saum teh teu inget nya, teu ngemutan, henteu katungkulkeun ku ngadamel kue kanggo lebaran. Ibu-ibu di sini saya tahu, makanya tadi sebelum saya masuk tuh ibu-ibu menyambut di situ tuh. Sudah ada di masjid. Hebat ya. Bagaimana dengan bapak-bapaknya nih? Raden, kayaknya bapak-bapaknya itu lebih hebat daripada ibu-ibuna. Betul nggak? Udah mual-mual mungkin diizinan atuh. Ya, apa ya? Tidak mungkin diizinin oleh suami-suamina lamun tidak berupa kebaikan. Ini saya yakin ini. Ya, jamaah Baitul Mukmin kalau ibu-ibunya saja lebih dahulu ada di masjid, ya, bapak-bapaknya sudah pada siap-siap. Mah jik tipayun ka masjid keun bae apa mah di dieu nya, ya, engke nedak mah engke bareng wih taraweh kan gitu nya, leres teu Bu? Ya, mah keun bae mamah tipayun ka masjid keun we wadah mah engke urang sami-sami sambil nunggu Lailatul Qadar kituran di dieu mah. Sok taroskeun sama Pak RW, mana Pak RW itu? Ah, siap RW ya. Bener kan ya? Ah, bener ya. Jadi ini alhamdulillah. Jadi suatu prestasi yang luar biasa ini, ya. Ini suatu prestasi yang luar biasa, dan jika bapak dan ibu, ya, memberikan edukasi kebiasaan dekat dengan masjid, sebagaimana Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Ya, ciri-ciri orang yang akan memakmurkan masjid itu yang pertama adalah iman kepada Allah. Wal yaumil akhiri, ya, lain pengangguran. Yang kedua itu karena beriman pada hari akhir. Kan nikmat meureun kayak jaga teh nya. Lamun di surga teh orang tuh Baitul Mukmin kadarieu. Ke sini. Tahu Ustaz Fatah ngerti enggak tuh? Kadarieu. Ah, udah harus ngerti ya, dia berapa tahun di sini kan ya. Dan Bekasi wilayah Jawa Barat harus ngerti. Ya, kalau nggak ngerti bahasa Sunda, nanti Pak RW akan memberikan edukasi ya, pelatihan. Ya Pak RW ya? Oh. Ya, itu. Wa aqamas sholata,
Nih yang ketiganya, ciri-ciri orang yang akan memakmurkan masjid itu, dia menegakkan sholat. Ini masjid sudah sangat hebat ini. Ya, kalau nggak salah kemarin renovasinya juga MM-an. Ya, wa ataz zakata. Nah ini yang keempatnya, membayar zakat. Ya, saya yakin jamaah di Masjid Baitul Mukmin, ya, kalau enggak cek sama Pak Ketua DKM, cek sama Pak RW, pasti sudah semuanya membayar zakat. Alhamdulillah, ya. Karena apa ini harus digaris bawah ini? Kasih highlight merah. Sebelum ibu-ibu, ya, pesen di online, ya, ada big sale nih. Transmart misalnya big sale-nya tiap weekend, ya, nanti potong sekian persen. Biarkan dulu, sisihkan dulu yang namanya untuk zakat fitrah. Untuk di sini berapa sih Pak RW ya? 42,5, ya. Jadi disesuaikan dengan beras atau nasi yang kita makan. Ya, itu hitungan yang premium ya Pak RW ya. Ya, jadi kalau kita makannya berapa ya, kurang lebih seperti itu, ya. Kemudian ada yang urgent ini. Ini sedikit menyinggung masalah fikih zakat, ya, zakat fitrah. Siapa yang terkena kewajiban zakat fitrah? Yang pertama, nih yang harus kita catat, adalah orang yang masih diberikan kehidupan, ya, pada malam terakhir atau pada mulai malam terakhir di bulan Ramadan. Maksudnya apa sih Ustadz? Begini, kalau saja ada, ya, seorang ibu melahirkan, ya, pas dia masuk, ya, di hari akhir Ramadan, berarti kan malamnya itu kan sudah fitri ya. Dan jangan lupa, perhitungan kita ini perhitungannya komariah. Jadi kalau komariah itu awalnya itu begitu guru bisyamsi. Jadi matahari terbenam itu sudah masuk hitungan. Ya, nah ini dia. Jadi bilih ayah, ya, ibu, bapak, kalerasan gaduh putu, pas medalna atau napi lahirna teh, ya, sudah masuk pada ini fitri, ya, ya, malaman takbir itu harus dikeluarkan zakat fitrah. Ya. Sebaliknya, kalau ada salah seorang, naudzubillah, ya, ini nih ulama fikih itu berbicara komprehensif. Dia wafat 5 menit sebelum azan maghrib, wajib zakat fitrah enggak? Tidak. Ya. Jadi kalau ada kasus seperti itu, tidak usah bayarkan zakat fitrah, tapi dialokasikan misalnya untuk infak dan sodakoh. Ya, ini adalah fikih nih. Ya, fikih. Jadi kita mesti sampai ke sana, ya, insya Allah. Ya, kalau Masjid Baitul Mukmin ini sudah paham semua. Ya, saya hanya mengingatkan saja. Mengingatkan siapa, Ustadz? Mengingatkan diri saya. Ya, dan juga kita semua. Ya, karena ada satu istilahan never too old to learn. Naon cenah eta teh? Tidak ada istilah terlalu tua untuk belajar. Ya. Jadi kita selalu, ini yang disebut dengan long life education atau yang namanya tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ya, ini saya melihat jamaah Baitul Mukmin ini luar biasa, ya, dibimbing atau dipimpin oleh seorang guru besar sebagai DKM dan juga kalau nggak salah ada yang wartawan juga di sini ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kita cukup komprehensif, ya. Ini adalah sebuah tatanan masyarakat yang saya bilang ini adalah smart city atau smart village, ya, smart village yang kalau kita dalam bahasa kontemporer disebut dengan masyarakat madani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
saya ingin sedikit membahas tambahan ya, boleh ya? Boleh Bu? Ya. Tentang beberapa keistimewaan sodakoh. Kalau zakat mah itu mutlak. Ya. Kalau zakat fitrah, punten nih. Dibayarkannya itu, waktu yang utama itu adalah ketika ya fajar sidik, terbit fajar sidik. Jadi itu tuh utamanya. Pak, kalau saya bayar jauh hari ini, itu dapat pahala sunnah. Jadi utama dan pahala sunnah. Sekarang kita modern, Pak. Bahkan Salman 2 hari minus hari raya itu sudah ditutup itu untuk penerimaan zakat fitrah. Kenapa? Kami harus menghitung kemana distribusinya. Ya. Supaya nanti tidak sampai terlambat. Nah, ini juga mudah-mudahan di sini ya, insya Allah ini Ustadz Fatah ini kebetulan jebolan dari edukasi ya Imam Muda Salman ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan di sini nanti ini ada adik-adik nih ya, ada yang usianya SMA, ada SMU sederajat, ada mana coba? Wow, bagus. Ada yang SMP? Oh, bagus ya. Jadi ini saya kasih sedikit bocoran ya. Insya Allah ya, jangan keras-keras. Karena ini kebaikan. Insya Allah ke depan ya universitas kami ya, insya Allah nanti bisa memberikan kesempatan ya adik-adik yang misalnya dia punya hafiz Quran 10 juz atau 5 juz atau 15 juz dan lain sebagainya, itu bisa ya mengikuti seleksi ya masuk ke perguruan tinggi jalur prestasi. Ya, nanti dibimbing sama Ustadz Fatah ini insyaallah ya. Insyaallah. Makanya diedukasi ya. Ku Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini akan menjadi kebaikan ya. Nah, nanti prestasi yang lain apalagi ada. Misalnya di sini ada yang senang olahraga atau senang pada seni, baik seni lukis atau seni-seni yang lain, mangga. Ya, jadi tidak hanya melalui jalur TPA ya atau tes potensi akademik. Mangga ya. Nah, ini mudah-mudahan berkah di bulan Ramadan, terlebih-lebih sepertiga Ramadan akhir ini, ya anak-anak kita yang sekarang masih semangat bisa mendapatkan anugerah dari Allah. Amin ya ibu-ibu ya, dan bapak-bapak. Nah, satu lagi tadi saya bilang, sodakoh itu sangat besar manfaatnya. Salah satunya, sodakoh itu adalah akan meninggalkan kita, mencegah kita dari bala bahaya. As-sodakotu tadfa'ul bala. Masih ada kesempatan. Ya, beberapa jam lagi atau beberapa hari lagi, yuk kalau kita masih punya potensi untuk sodako, bisa ku senyum ke sodako, bisa ku emutan sodako, tiasa ku tanaga sodako, leres deh. Kalau dengan harta itu utama, kalau dengan tenaga juga utama. Silahkan Bapak Ibu manfaatkan ya di Ramadan ini, segala kebaikan-kebaikan kita laksanakan di bulan Ramadan. Bahkan kalau misalnya Ustadz ada penawaran ini untuk kurban, bayar kalau ada uang nama, ya minimal DP. Kenapa? Ku Allah dicatatnya itu akan berpuluh kali lipat. Ya, mudah-mudahan ini memberikan semangat buat kita, dan saya yakin jamaah dari Masjid Baitul Mukmin ini kelihatannya ini masih tetap kompak, ya masjid masih tetap penuh dari barisan depan sampai saf belakang. Ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah selalu menjaga keimanan kita dalam keimanan dalam rumah Baitul Mukmin yang bukan hanya namanya saja, ya, tapi juga merupakan refleksi dari para jamaahnya. Dan juga jangan lupa kita mengaturkan juga rasa hormat dan penghargaan kepada para founder dari masjid ini, para asatidzah, para haji, hujjad, ya, hajjah, yang semua ini memakmurkan, dan jamaah semua yang hadir di masjid ini, baik yang dekat dengan masjid atau yang jauh. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah keimanan kita, dijaga kesehatan kita, dijaga
hal-hal yang kira-kira akan membahayakan kita baik secara fisik maupun secara psikis. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.